Pria ini dipenjara oleh negara selama 20 tahun. Masyarakat telah berubah total setelah ia dibebaskan dari penjara. Sepertinya tidak ada lagi yang takut dengannya. Ini membuatnya sangat kesal. Jadi dia pergi ke toko serba ada dan ingin mengancam gadis di depannya. Bisakah kamu melihat? Ini adalah tato. Takut dan berlututlah. Total 725 yen. Lalu dia pun segera membayarnya. Sekarang tato mungkin tidak akan bekerja untuk menakuti masyarakat. Pria ini mulai mencari pekerjaan di mana-mana. Namun sejak ia dipenjara oleh negara, tidak ada perusahaan yang berani menerimanya. Dalam perjalanan pulang dia bertemu dengan preman. Preman ini sengaja menabraknya lalu dia pura-pura cedera dan memintanya untuk membayar tagihan rumah sakit. Kemudian wajah garang itu terungkap. Mungkin aku baru saja keluar dari penjara, tapi aku bisa membuatmu tidak bisa melihat matahari esok. Si preman kaget mendengarnya dan tidak berkata apa-apa. Segera mulai menggerakkan kaki dan tangannya. Ia tidak tahan lagi. Tapi si preman tiba-tiba mengingat sesuatu. Bukankah kamu yang pada saat itu dipenjara bersamaku? Namun pria ini sama sekali tidak menyadarinya. Si preman bergegas memperkenalkan dirinya. Tahun itu mereka berada di ruangan yang sama. Membantunya mencuci pakaian dalamnya, mencukur kumisnya dan membersihkan setiap hari. Pria itu teringat saat ini. Karena dia pernah makan bersama dalam panci yang sama. Jadi mereka berdua tiba-tiba menjadi cukup dekat. Siapa bilang kamu boleh menyentuhku? Pria ini berkata ternyata sangat sulit mencari pekerjaan di luar sana. Aku akan berbicara dengan bos. Dia bilang di tempat kerjanya sedang kekurangan orang. Satu hari gajinya 8.500 dan dia bisa langsung kerja. Pria ini bersemangat mendengarnya. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Saat dia memperkenalkan diri, semua orang ketakutan. Perkenalkan, nama saya Suzuki. Semoga semua orang bisa membantu. Lalu dia bergegas memberitahu Suzuki agar tidak membuka identitas sebelumnya. Jika ketahuan dia akan kehilangan pekerjaannya. Tetapi sampai saat ini pekerjaannya sangat memalukan. Sebelumnya pekerjaannya sangat berbeda dan pekerjaan yang sekarang membuat Suzuki agak tak tertahankan. Dia sangat tidak puas. Tako mulai mengeluh tentang dia malam itu. Mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Dia bodoh. Ternyata tanpa sengaja Suzuki mendengar obrolan itu. Orang yang makan dari negara setelah 20 tahun di penjara dibully karena sulit menemukan pekerjaan. Jadi dia harus menanggung akibatnya setelah makan dan memintanya untuk mengajak semua orang untuk karaoke. Itu pasti tempat dengan wanita seksi dan cantik. Dia bingung karena sedang tidak ada uang lalu menelpon seseorang untuk meminta uang. Karena saya tidak ingin kehilangan diri saya di depan rekan-rekan baru saya. Akhirnya aku menyetujui permintaan mereka. Semua orang bersemangat dan bergembira. Mereka belum pernah melihat kakak secantik ini. Saat itu dia mendengar tangisan minta tolong. Ternyata adekku datang mencari cewek untuk minum alkohol. Siapa yang tahu bahwa saya ditipu? 2 gelas anggur seharga biaya rumah. Itu sebabnya saya meminta bantuan bos saya. Lihatlah tagihan yang tak terhitung jumlahnya. Pria ini marah. Maaf, kita berada di tempat yang salah. Tadinya dia mau pergi malah dipanggil untuk kembali. Apalagi dia dipaksa untuk memperlihatkan isi dompetnya. Uang di dompet hanya ada 2,5 yen. Lihat wallpaper ponsel. Bos memikirkan kerabatnya lagi. Tidak tahan lagi dia lalu menggedor kepalanya dan membuat seorang pria pingsan. Lalu melayangkan beberapa pukulan. Akhirnya dia menarik lehernya lalu memukulnya di meja pijat dan melemparkannya ke bar. Lengan Suzuki sedang terbakar sekarang. Melihat lengannya penuh tato, pemilik toko menutup matanya. Suzuki bilang agar dia mengenakan biaya sesuai harga normal. Jika Anda tidak setuju, tunggu dia untuk mengumpulkan uang jaminan setiap hari. Baiklah kakak, aku mengerti sekarang. Aku akan menyiapkan 100.000 yen untuk bertemu denganmu. Meskipun dilihat oleh rekan-rekannya di belakang, dia tidak punya jalan untuk kembali sekarang. Kamu tidak bisa lembut ketika kamu membutuhkan bantuan. Kemudian berjalan pergi tanpa melihat ke belakang dan meninggalkan 2 rekannya yang sedang kebingungan. Tetapi saat pulang Suzuki merasa menyesal. Tentu keesokan harinya di tempat kerja semua orang menatapnya dengan mata yang tidak biasa. Dia mungkin akan dipecat pula. Pak Suzuki, mulai sekarang izinkan saya memanggilmu bos. Aku mohon padamu.
Kebahagiaan datang begitu tak terduga. Saat itu dia baru saja bekerja lalu Tako langsung mengajaknya ke halte. Malam pun tetap dia diantar pulang. Suzuki mendadak merasa panas hari itu. Lalu ada suatu hal yang mendadak terjadi. Lihatlah dengan cermat si Pirang yang mengendarai mobil biru ini menghalangi rute pengiriman. Dia turun dari mobil dan malah ngajak ribut. Dia tidak tahu bahwa orang ini adalah mantan tahanan dengan hukuman selama 20 tahun. Tako mengatakan kepadanya untuk tidak gelisah. Tetapi dia merasa begitu panas sehingga dia menarik kerahnya ke bawah. Pria rambut pirang tiba-tiba menjadi bodoh seperti rusa. Lalu dia terlihat seperti sedang menelepon seseorang. Dia tampaknya sedang memanggil orang. "Jangan takut bos, ada di sini. Pamer tato di depan klien saya. Apakah Anda memiliki masalah di kepala Anda?" Si pirang itu pelanggan. Pria itu buru-buru meminta maaf kepada manajer. Tetapi manajer itu ingin memecat dia. Dia tidak bisa mengambil karyawan yang dulunya bekerja sebagai kriminal. Anak buahnya bergegas meminta maaf. Namun sang manajer nekat memaksanya pergi. Suzuki tiba-tiba berlutut. "Mohon para pemimpin beri saya kesempatan sekali lagi. Untuk bisa memperbaiki kehidupannya." Dia dipaksa untuk melakukannya. "Kalian semua sangat payah melakukan ini. Aku berlutut bersamamu." "Tidak. Kami berlutut kepadamu. Kami berlutut kepadamu. Aku tidak akan bangun." Pada akhirnya, mereka bisa meyakinkan sang leader. Pada saat menonton acara televisi, dia melihat seorang gadis yang sangat cantik. Sepertinya dia jatuh cinta padanya. Selain itu dia juga seorang selebriti. Larut malam dia terus memandangi foto-fotonya. Dia merasa seperti muda lagi. Tapi pikirkan tentang fakta bahwa dia baru berusia 18 tahun. Pria itu merasa kesal. Besoknya dia bekerja lagi seperti biasa. Dia dengan berani mengirim pesan kepada wanita itu. Teman-temannya menatapnya dengan takjub dan mereka pun ikut senang. Malam itu dia mengantarkan gadis itu pulang. Melihat wanita ini datang ke rumah. Anggota keluarga sama-sama kaget. Seluruh keluarganya sedang berkumpul sekarang. Sudah lama kita tidak sempat tertawa dan berbicara. Pria itu tidak bisa menahan diri. Dia begitu bahagia dan terharu. Tanpa diduga gadis itu tiba-tiba mengungkapkan perasaannya. "Badanku kaku sampai tak tahu harus gimana. Cewek zaman sekarang agresif kayak gini ya." Tapi dia menolaknya. Dia memikirnya bahwa jarak umur mereka terlalu jauh. Hari berikutnya di internet beredar informasi penting bahwa gadis itu bunuh diri karena dia menerima banyak hujatan di media sosial. Akhirnya gadis itu tidak bisa menahan tekanan yang ada. Dan Suzuki adalah pegangan terakhirnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Lihat foto yang mereka ambil bersama. Lalu ambil buku harian penjara sebelumnya. Akhirnya dia memutuskan untuk menuliskan semuanya kembali. Saat sedang bekerja tiba-tiba dia dapat pesan dari penerbit. Bahkan mereka ingin menandatangani kontrak dengannya. Dia akhirnya sukses. Orang-orang bertanya kepada saya, "Dari mana Anda mendapatkan inspirasi Anda untuk menulis?" Lalu dia menjawab, "Inspirasi itu aku dapatkan dari pengalaman hidupku." Cerita pun berakhir.